Sejak peluncuran publik ChatGPT, investasi besar telah dilakukan dalam bentuk modal ventura yang masuk ke startup AI generatif, dan perusahaan-perusahaan meningkatkan pengeluaran mereka pada teknologi tersebut dengan harapan mengotomatisasi elemen-elemen dari alur kerja mereka. Kegembiraan ini pantas. Studi awal telah menunjukkan bahwa AI generatif dapat memberikan peningkatan signifikan dalam produktivitas. Beberapa peningkatan tersebut akan datang dari memperkuat usaha manusia, dan beberapa dari menggantikannya. Tapi pertanyaan yang tersisa adalah, siapa yang akan menangkap nilai dari pasar yang meledak ini, dan apa determinan penangkapan nilai tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami menganalisis tumpukan AI generatif, secara luas dikategorikan sebagai infrastruktur komputasi, data, model dasar, model yang disesuaikan, dan aplikasi, untuk mengidentifikasi titik-titik yang layak untuk diferensiasi. Meskipun ada model AI generatif untuk teks, gambar, audio, dan video, kami menggunakan teks, model bahasa besar, atau LLM, sebagai konteks ilustratif untuk diskusi kami sepanjang waktu. Infrastruktur komputasi. Pada dasar tumpukan AI generatif adalah infrastruktur komputasi khusus yang ditenagai oleh unit pemrosesan grafis, GPU, berkinerja tinggi di mana model pembelajaran mesin dilatih dan dijalankan. Untuk membangun model atau layanan AI generatif baru, sebuah perusahaan mungkin mempertimbangkan untuk membeli GPU dan perangkat keras terkait untuk menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk melatih dan menjalankan LLM secara lokal. Ini kemungkinan besar akan terlalu mahal dan tidak praktis, bagaimanapun, mengingat bahwa infrastruktur ini umumnya tersedia melalui vendor cloud besar, termasuk Amazon Web Services, AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Data. Model AI generatif dilatih pada data skala internet yang masif. Sebagai contoh, data pelatihan untuk GPT-3 dari OpenAI termasuk Common Crawl, sebuah repositori data web yang tersedia secara publik, serta Wikipedia, buku-buku online, dan sumber-sumber lainnya. Penggunaan set data seperti Common Crawl menyiratkan bahwa data dari banyak situs web seperti New York Times dan Reddit dimasukkan selama proses pelatihan. Selain itu, model dasar juga mencakup data berdomain khusus yang diambil dari web, dilisensikan dari mitra, atau dibeli dari pasar data seperti Snowflake Marketplace. Meskipun pengembang model AI merilis informasi tentang bagaimana model dilatih, mereka tidak memberikan informasi rinci tentang asal-usul sumber data pelatihan mereka. Namun, peneliti telah dapat menggunakan teknik seperti serangan penyisipan prompt untuk mengungkapkan berbagai sumber data yang digunakan untuk melatih model AI. Model dasar. Model dasar adalah jaringan saraf yang secara luas dilatih pada set data massal tanpa dioptimalkan untuk domain khusus atau tugas turunan seperti menyusun kontrak hukum atau menjawab pertanyaan teknis tentang suatu produk. Model bahasa dasar meliputi model sumber tertutup seperti GPT-4 dari OpenAI dan Gemini dari Google serta model sumber terbuka seperti Llama 2 dari Meta dan Falcon 40B dari Technology Innovation Institute Uni Emirat Arab. Semua model ini didasarkan pada arsitektur transformer yang dijelaskan dalam makalah penting tahun 2017 oleh Vaswani dan kawan-kawan. Meskipun seseorang bisa mencoba memasuki tumpukan AI generatif dengan membangun model dasar baru, sumber daya data, komputasi, dan keahlian teknis yang diperlukan untuk membuat dan melatih model yang berkinerja tinggi merupakan hambatan masuk yang signifikan yang telah menghasilkan jumlah model dasar besar berkualitas tinggi yang sedikit. Heragis dan model yang disesuaikan. Model dasar sangat fleksibel dan memiliki kinerja yang baik untuk berbagai tugas bahasa, tetapi mungkin tidak memiliki kinerja terbaik untuk konteks dan tugas tertentu. Untuk berkinerja baik pada tugas-tugas yang spesifik konteks, seseorang mungkin harus membawa masuk data berdomain khusus. Layanan yang bertujuan menggunakan LLM untuk tujuan tertentu, seperti membantu pengguna menyelesaikan masalah teknis dengan produk, bisa mengambil salah satu dari dua pendekatan. Pendekatan pertama melibatkan membangun layanan yang mengambil potongan informasi yang relevan dengan pertanyaan pengguna akhir dan menambahkan informasi tersebut ke instruksi, prompt, yang dikirim ke model dasar. Dalam contoh kami membantu pengguna menyelesaikan masalah, ini melibatkan penulisan kode yang mengekstrak materi yang relevan dari manual produk yang paling terkait dengan pertanyaan pengguna akhir dan menginstruksikan LLM untuk menjawab pertanyaan pengguna berdasarkan potongan informasi tersebut. Pendekatan ini disebut sebagai generasi berbasis pengambilan kembali, RAG.
Model dasar memiliki batasan pada ukuran prompt yang dapat mereka terima, tetapi mereka bisa sebesar kurang lebih 100.000 kata. Biaya yang dikeluarkan dalam pendekatan ini termasuk biaya API model dasar, yang meningkat berdasarkan ukuran prompt input dan ukuran output dari LLM. Akibatnya, semakin banyak informasi dari manual produk yang dikirimkan ke LLM, semakin besar biaya menggunakan layanan tersebut. Pendekatan alternatif yang lebih mahal dalam hal biaya komputasi awal adalah dengan menyempurnakan model. Berbeda dengan memberikan potongan informasi dari manual produk, alias konteks, melalui prompt, pendekatan ini lebih lanjut melatih kembali jaringan saraf model dasar menggunakan data berdomain khusus. ChatGPT disesuaikan untuk menerima instruksi dan berinteraksi percakapan dengan orang. Penyetelan ulang akan melibatkan melatih kembali model dasar yang telah di-pre-trained seperti Llama atau GPT-4 pada kumpulan data berdomain spesifik. Sementara pendekatan RAG mungkin melibatkan biaya API yang tinggi karena perlu menyediakan model dengan prompt yang panjang, lebih mudah untuk diimplementasikan daripada pendekatan penyetelan ulang dan tidak menimbulkan biaya komputasi untuk melatih ulang jaringan saraf pada kumpulan data baru. Akibatnya, pendekatan RAG memiliki biaya pengaturan yang lebih rendah tetapi biaya variabel yang lebih tinggi dari mengirimkan informasi ke model dasar setiap kali pengguna akhir bertanya. Namun, pendekatan penyetelan ulang, meskipun lebih mahal secara awal, memiliki potensi untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan, setelah selesai, tersedia untuk penggunaan di masa depan tanpa perlu membagikan konteks untuk setiap query, seperti halnya dengan RAG. Perusahaan-perusahaan dengan keahlian teknis mungkin menemukan bahwa ada nilai yang bisa ditangkap dalam membangun lapisan alat AI generatif, yang memungkinkan pendekatan seperti penyetelan ulang dan RAG, baik untuk produk mereka sendiri maupun sebagai layanan kepada perusahaan lain. Aplikasi LLM. Lapisan terakhir dari tumpukan terdiri dari aplikasi yang dapat dibangun di atas model dasar atau model yang disesuaikan untuk melayani kasus penggunaan tertentu. Startup telah membangun aplikasi untuk menyusun kontrak hukum, episode, merangkum buku dan naskah film, Jumpcut, atau bahkan menjawab pertanyaan perbaikan masalah teknis, Altius. Aplikasi-aplikasi ini dihargai seperti aplikasi perangkat lunak sebagai layanan tradisional, dengan biaya penggunaan bulanan, dan biaya margin mereka sebagian besar terkait dengan biaya hosting aplikasi di cloud dan biaya API dari model dasar. Dalam beberapa bulan terakhir, raksasa teknologi dan ventura kapitalis telah melakukan investasi besar di setiap lapisan tumpukan ini. Dibuat puluhan model dasar baru. Demikian pula, perusahaan-perusahaan telah menciptakan model-model yang disesuaikan untuk tugas tertentu yang disesuaikan dengan data properti mereka dengan harapan akan memberi mereka keunggulan atas pesaing. Dan ribuan usaha rintisan sedang membangun aplikasi di atas berbagai model dasar atau disesuaikan. Pelajaran dari cloud. Pemain mana yang berpotensi mendapatkan nilai paling banyak dari investasi ini? Dibuat puluhan model dasar dalam beberapa bulan terakhir, banyak di antaranya dapat memberikan kinerja yang sebanding dengan model dasar yang lebih populer. Namun, kami percaya bahwa pasar untuk model dasar mungkin akan mengkonsolidasikan antara beberapa pemain dengan cara yang sama seperti sebagian besar pangsa pasar, dan nilai untuk layanan cloud telah ditangkap oleh perusahaan seperti Amazon, Google, dan Microsoft. Ada 3 alasan sebagian besar startup infrastruktur cloud gagal, atau dibeli oleh pesaing yang lebih besar, dan alasan-alasan tersebut juga berlaku untuk AI generatif. Yang pertama adalah biaya dan kemampuan yang diperlukan untuk membuat, mempertahankan, dan meningkatkan infrastruktur teknis berkualitas tinggi. Hal ini lebih diperparah dalam kasus LLM, mengingat bahwa biaya data dan sumber daya komputasi yang diperlukan untuk melatih model-model ini sangat tinggi. Ini termasuk biaya GPU, yang pasokannya rendah dibandingkan dengan permintaannya. Biaya komputasi dari proses pelatihan akhir model PaLM berparameter 540 miliar milik Google saja berkisar antara $9 juta dan $23 juta, berdasarkan perkiraan luar, dan total biaya pelatihan kemungkinan beberapa kali lipat dari itu. Demikian pula, investasi Meta dalam GPU pada tahun 2023 dan 2024 diperkirakan lebih dari $9 miliar. Selain itu, membangun model dasar memerlukan akses ke jumlah data yang besar, serta eksperimen dan keahlian yang signifikan, yang semuanya bisa sangat mahal. Yang kedua adalah efek jaringan dari sisi permintaan.
Saat ekosistem di sekitar infrastruktur ini berkembang, demikian pula akan hambatan untuk peserta pasar baru. Ambil PromptBiz, pasar online untuk prompt yang akan dimasukkan ke dalam LLM. Jumlah prompt yang paling banyak ditawarkan adalah untuk ChatGPT dan pembuat gambar populer DALL-E, Midjourney, dan Stable Diffusion. Sebuah LLM baru mungkin menarik dari segi teknologi, tetapi jika pengguna memiliki banyak prompt yang berfungsi dengan baik di ChatGPT dan tidak ada prompt terbukti untuk LLM baru, mereka cenderung tetap menggunakan ChatGPT. Sementara arsitektur dasar mirip di antara LLM, mereka sangat didesain, dan strategi prompting yang bekerja dengan baik dengan satu LLM mungkin tidak bekerja sama baik dengan yang lain. Sementara itu, jumlah pengguna adalah hadiah yang terus memberi. ChatGPT, dengan basis pengguna yang besar, menarik pengembang untuk membangun plugin di atasnya. Selain itu, data dari penggunaan LLM menciptakan loop umpan balik yang memungkinkan model untuk meningkatkan. Secara umum, LLM yang paling populer akan meningkat lebih cepat daripada yang lebih kecil karena mereka memiliki lebih banyak data pengguna untuk bekerja, dan peningkatan tersebut membawa lebih banyak pengguna lagi. Faktor ketiga adalah ekonomi skala. Manfaat sisi penawaran dari pengelompokan sumber daya dan agregasi permintaan akan memungkinkan LLM dengan basis pelanggan besar memiliki biaya per query yang lebih rendah daripada LLM startup. Manfaat-manfaat ini termasuk kemampuan untuk bernegosiasi tarif yang lebih baik dari vendor GPU dan penyedia layanan cloud. Dengan alasan di atas, meskipun model dasar baru terus dirilis secara teratur, kami mengharapkan bahwa pasar model dasar akan mengkonsolidasikan beberapa pemain utama. Membangun atau meminjam? Perusahaan yang ingin memasuki pasar layanan AI generatif harus memutuskan apakah akan membangun aplikasi di atas model dasar pihak ketiga seperti GPT-4 atau membangun dan menghost LLM mereka sendiri, baik membangun di atas alternatif sumber terbuka atau melatihnya dari awal. Membangun di atas model pihak ketiga dapat datang dengan risiko keamanan, seperti kemungkinan terungkapnya data properti. Risiko ini sebagian diatasi dengan menggunakan penyedia cloud dan LLM terpercaya yang dapat menjamin bahwa data pelanggan tetap rahasia dan tidak digunakan untuk melatih dan meningkatkan model mereka. Alternatifnya adalah memanfaatkan LLM sumber terbuka, seperti Llama 2 dan Falcon 40B, tanpa bergantung pada penyedia pihak ketiga seperti OpenAI. Daya tarik dari model sumber terbuka adalah bahwa mereka memberikan perusahaan akses lengkap dan transparan ke model, seringkali lebih murah, dan dapat dihosting di cloud privat. Namun, model sumber terbuka saat ini tertinggal dari GPT-4 dalam hal kinerja pada tugas-tugas kompleks seperti generasi kode dan penalaran matematis. Selanjutnya, menghost model-model tersebut memerlukan keterampilan teknis dan pengetahuan internal sedangkan menggunakan LLM yang dihost oleh pihak ketiga bisa sebegitu sederhana dengan mendaftar untuk layanan dan menggunakan API penyedia untuk mengakses fungsionalitasnya. Penyedia cloud semakin banyak mulai menghost model-model sumber terbuka dan menawarkan akses ke mereka melalui API untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Alternatif terakhir adalah bagi perusahaan untuk membangun model pribadi mereka sendiri dari awal. Pertanyaan LLM pribadi versus publik bergantung pada apakah sebuah perusahaan memiliki sumber daya untuk mendeploy, mengelola, memelihara, dan terus meningkatkan teknologi tersebut. Vendor sedang muncul untuk membantu dengan tugas-tugas yang tidak mudah ini, tetapi daya tarik tanpa masalah dari belanja satu titik di penyedia infrastruktur cloud besar yang menawarkan model-model dasar yang siap pakai di platform mereka akan menarik. Peluang khusus domain. Kinerja sebuah LLM ditentukan oleh arsitektur jaringan saraf, model, dan jumlah serta kualitas data yang dilatih. Transformer models yang memiliki kinerja tinggi, yang menghasilkan konten yang akurat, relevan, kohesif, dan tidak bias serta kurang cenderung mengalami halusinasi, beroperasi pada skala lebih dari 1 triliun token, unit dasar teks untuk LLM, seringkali sebuah kata atau subkata, dari data internet dan miliaran parameter. Variabel model pembelajaran mesin yang dapat disesuaikan melalui pelatihan. LLM terbesar memiliki kinerja terbaik dalam berbagai macam tugas. Tetapi kualitas dan keunikan data juga bisa sama pentingnya dengan keefektifan LLM, dan model yang dilatih atau disesuaikan pada data spesifik domain dapat melampaui model umum yang lebih besar pada tugas-tugas khusus di domain tertentu.
Untuk alasan ini, organisasi yang memiliki akses ke volume data berkualitas tinggi dalam domain khusus mungkin memiliki keunggulan dibandingkan dengan pemain lain dalam membuat model spesialis untuk sektor mereka.